Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kita di doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Apapun pergumulan dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita mau ulang lagi pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita katakan lagi, ya Tuhanku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami masih hidup Tuhan, selama ku kami tetap memuji Engkau Tuhan. ya Kami Allah. tetap menyembah Engkau Bapa. Aku hendak Kau tak pernah meninggalkan kami bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan. Inilah yang
kami Tuhan. Kami tahu kami banyak melakukan perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Kau ampuni kami Tuhan. Kau ampuni kami Bapa. Kau tahu juga Tuhan pergumulan permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Kau tolong kami Tuhan. Kau tolong kami Bapa. Kami hanya meminta pertolongan Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Kau urapi kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Kau layakan kami Tuhan. Kau layakan kami Bapa. Kau ampuni kami Tuhan. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau urapi kami Tuhan. Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Kami mau lebih meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. kita kembali katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini, mari kita benar-benar mempersiapkan diri, pikiran kita, hati kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar umat yang sangat beruntung memiliki Bapa seperti Engkau, memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus, juga sekarang memiliki Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih, pagi ini berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan mencemaskan ini, yang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita pernah melalui lembah kekelaman, pernah mengalami saat-saat di mana kita sangat lemah, entah itu karena kesalahan diri sendiri atau kesalahan banyak orang. Bahkan apakah itu karena bencana alam, ataukah itu krisis disebabkan oleh relasi antar pribadi. Biarlah saya bacakan 2 Korintus pasal 12 ayat 9 lebih dulu ya. Waktu itu Rasul Paulus sedang digocok oleh iblis dan ia minta tolong Tuhan lewat doanya. Tapi 3 kali Rasul Paulus berdoa. Jawab Tuhan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus berdoa 3 kali agar gocokan iblis itu dilepaskan. Tapi rupanya Tuhan menjawab, tidak, itu cukup. Kasih karuniaku cukup bagimu. Makanya hari ini kalau saudara ada yang bangun pagi, perasaannya sedang lemah, tidak cukup kuat, tidak siap menghadapi fakta bahwa hidup ini mengecewakan. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak menuntut kekuatan dari kita, tetapi Dia justru bersinar di tengah-tengah kelemahan kita. Paulus sendiri mengalami duri dalam daging, saudara. Beban yang ia alami yang tidak dijelaskan secara eksplisit apa itu. Apakah penyakit ataukah hawa nafsunya yang membuatnya sangat menderita. Ia telah memohon agar Tuhan mengambilnya, tapi Tuhan justru memberi jawaban, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Artinya kamu tidak perlu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan sanggup menolong kita, menopang kita. Tapi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan yang ada pada kita. Selebihnya kita tidak mampu. Biarlah Tuhan yang menopang kita, ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 73 ayat 26 lebih hebat lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita semua pasti bisa menanggung segala perkara. Sebab kekuatan kita berasal dari Tuhan. Itu adalah untuk orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak dekat Tuhan, ya tentu saja tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak selalu membuang kelemahan kita. Terkadang duri dalam daging itu diizinkan di dalam hidup kita ini. Mengganggu memang, tetapi itu diizinkan Tuhan. Karena supaya kemuliaan Tuhan terpancar terang sekali di dalam kelemahan kita.
Yang kedua, karena kita harus belajar juga. Ikut ujian. Itu ujian, saudara. Masalah-masalah dalam hidup kita itu ujian. Apalagi duri dalam daging. Waduh, itu ujian berat. Nah, kita harus menang, saudara. Ya. Dan yang ketiga, memang perubahan itu butuh proses. Makanya segala masalah diizinkan sebagai alat pemroses dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan di dalam hidup ini secara nyata. Tidak hanya teori, saudara. Kan begitu ya. Jadi, coba kita ambil langkah nyata, saudara. Akui kelemahan kita di dalam doa. Jangan takut, jujur kepada Tuhan. Kita harus jujur. Apa kelemahan kita? Duri dalam daging kita itu apa? Nah, persoalkan dengan Tuhan. Akui dosa-dosa kita. Ya. Cari satu kelemahan kita yang paling selama ini paling mengganggu. Dan fokus di sana dulu, saudara. Bereskan itu. Jangan dibiarkan, ya. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi, artinya kita harus menang. Meskipun kelemahan itu tidak diangkat Tuhan. Ya, begitu. Jadi bantu orang lain juga meskipun kau sedang lemah. Jangan kita tidak mengasihi orang lain hanya gara-gara kita sedang lemah. Sedang sakit, sedang tidak enak badan, sedang kekurangan. Jangan, saudara. Tetap saja mengalir kasih kita. Ya. Itu sebabnya kita perlu jujur, Tuhan. Aku tidak kuat. Tapi karena Engkau bersertaku, aku menjadi kuat. Kan begitu harusnya ya. Bapa di surga, saudara sering berdialog, berkomunikasi. Jangan kalau berdoa cuma ada maunya saja, minta-minta terus. Dialog. Tuhan, kenapa hidup ini seperti ini? Ada duri dalam daging. Suamiku itu Tuhan. Anak-anakku itu Tuhan. Duri dalam daging kadang-kadang menjadi masalah yang tidak ada solusinya seolah-olah. Ya, saya mau ingatkan di pagi hari ini, duri dalam daging itu seperti Rasul Paulus diizinkan Tuhan. Ya. Tapi jangan sampai kita mundur atau menyimpang gara-gara duri dalam daging. Duri dalam daging misalnya suami. Kalau seorang suami bandel, bebal dan sebagainya, tidak mau dekat Tuhan, tidak bisa dipaksa juga, ya sudah, saudara. Saudara doakan saja. Tidak perlu menjadi alat batu sandungan bagi saudara. Saudara harus tetap fokus sama Tuhan. Sebab nanti penghakiman masing-masing, tidak per keluarga, tidak per kelompok. Masing-masing kita menghadap Tuhan. Jadi, mari kita fokus membenahi diri meskipun ada duri dalam daging dalam diri kita yang kita tidak bisa atasi dan yang tidak Tuhan angkat dalam diri kita, yang Tuhan izinkan kita mengalaminya seumur hidup kita, entah kapan itu berakhir atau bahkan tidak pernah berubah. Ada orang-orang yang mengalami masalah dalam hidup ini dan masalah itu tidak pernah selesai sampai seumur hidupnya. Nah, itu termasuk duri dalam daging. Ya. Jadi kita harus fokus tujuan semula, jangan tersandung oleh duri dalam daging. Kita lakukan bagian kita sebaik mungkin, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya saja kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik, saudara. Jadi kita tidak perlu lagi, apa istilahnya, mengeluh atau komplain. Mengapa ada duri dalam daging dalam hidupku ini, Tuhan? Rasul Paulus juga ada. Ya, itu untuk menguji juga. Supaya lewat hidup kita, terang Tuhan tetap terpancar. Meskipun ada banyak masalah dan duri dalam daging dalam hidup kita.
Saudara, hidup ini tidak lama. Jangan sampai gara-gara hal itu kita menyimpang. Ya, tetap semangat untuk Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa di surga, duri dalam daging terkadang memang, bukan terkadang, memang tidak mengenakan kami ya Tuhan. Tapi itulah yang kami harus hadapi. Seperti firman-Mu berkata, biarlah kemuliaan Tuhan bersinar terang melalui hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan di pagi hari ini. Sangat menguatkan kami dan menghibur kami. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Amin.